jadilah kalian sebagai generasi muda yang bisa diberi kepercayaan. Satu. Yang kedua, jadilah kalian generasi muda yang bisa diteladani. Jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我是阿兹曼老师，欢迎来到立摩ngaji Mandarin Official。那现在我们看见我们的老师在大学。Oke sobat ngaji Mandarin, kali ini kita bertemu, kita akan berbincang-bincang seputar semangat para pelajar untuk belajar di masa pandemi ini. Nah, kali ini kita kedatangan seorang doktor dan salah satu pemegang dinas pendidikan di kota Surabaya, khususnya pendidikan menengah. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat Timo, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sigit. Kita bincang seputar semangat motivasi belajar dari Pak Sigit, gitu. Iya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan yang kita ingin tanyakan ke Pak Sigit nih, Pak Sigit. Jadi di zaman now ini banyak sekali kids zaman now. Apa sih yang harus menjadi pegangan kids zaman now di zaman now ini gitu Pak? Iya, baik, terima kasih ya. Ini support sekali, adik-adik mahasiswa, adik-adik yang muda, yang berkarya, yang kelak akan menjadi generasi penerus pembangunan bangsa ini, tentu harus kreativitas dan inovatif di semua lini aktivitas dan kegiatannya. Situasi sekarang memang kita lagi menjalani situasi yang kita rasakan bersama, terkait dengan pandemi ya, COVID-19 yang sudah 1 tahun berjalan. Mudah-mudahan segera berlalu gitu ya. Amin, dan amin, kegiatan pembelajaran segera pulih dan aktif kembali melaksanakan kegiatan tatap muka. Di situasi seperti ini tentu menyadarkan kita semua bahwa kita sebagai insan pendidik ya, sekaligus juga memiliki rasa kepedulian dalam hal ini terhadap sesama insan pendidik, ingin supaya dalam situasi yang serba memberikan pesan dan kesan yang terjadi sekarang yang kita rasakan bersama, karena sesuatu yang baru ini juga perlu bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan dan menghadapi tantangan ini. Tentunya kita tidak boleh menyerah ya. Kita harus fight dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan situasi pandemi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekarang integritas kita selaku insan pendidik dan peserta didik, barangkali para pelajar dan mahasiswa, semangat harus kita tumbuh kembangkan terus. Kita tidak boleh stagnan atau tidak inovatif di dalam menciptakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan pendidikan di situasi seperti ini. Ya. Oleh sebab itu kami sarankan kepada teman-teman yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan pendidikan, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu dosen, dan para pelajar semuanya, tentunya kita ingin bagaimana menyikapi situasi sekarang ini. Jangan putus asa, gitu ya. Terus tingkatkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi, ya. Jauhkan dari kemalasan, ya. Jauhkan dari rasa yang cepat puas diri, ya. Tapi terus kita bangkitkan semangat untuk belajar lebih baik dan lebih maju lagi. Oh seperti itu Pak ya, luar biasa sekali nih sahabat Nemo ya. Jadi kalau bahasa Mandarin itu Meitian yu jimpu. Jadi setiap hari harus ada kemajuan gitu Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Baik. Ini ada juga Pak pertanyaan yang kedua. Pak Sigit pasti kan punya cucu Pak ya? Ya. Pasti ya. Pernah nggak sih Pak Sigit itu marah gitu sama cucu-cucunya gitu? Apa sih yang membuat marah Pak Sigit sama cucu-cucunya? Mungkin saya juga termasuk cucu gitu ya. Ya, kami
mencintai semuanya, apalagi adik-adik pelajar ya, mahasiswa maupun anak-anak kita semuanya dan cucu-cucu kita. Ya. Kami hampir setiap saat ya ingin membisikkan kata-kata yang manis pada adik-adik generasi muda yang kelak akan menjadi pewaris pemimpin bangsa dan negara ini. Nah, tentu rasa-rasa yang pernah dialami siapapun ya, kejenuhan itu pasti ada ya. Kadang-kadang bosan, membosankan ya, jenuh ya. Tapi kita juga harus memposisikan diri dalam situasi seperti apa kita harus menghadapi semua ini. Dan alhamdulillah dari semua para siswa kami yang kami hadapi, baik di lingkungan keluarga dengan anak-anak kami, dengan cucu-cucu maupun di lingkungan tempat kita kerja, ya, baik di perguruan tinggi ya maupun di manapun ya, di aktivitas-aktivitas adik-adik mahasiswa, kita senantiasa support. Ya, alhamdulillah selama ini permasalahan yang ada bisa kita atasi, sehingga tidak sampai muncul resistensi gitu ya. Iya, betul. Semua bisa kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa sekali nih sahabat-sahabat Nimo dengan cinta ya. Ya. Ai. Cinta. Jadi ai, cinta semua, cinta yang sangat besar. Ya. Ai dalam bahasa Mandarin. Cinta semuanya itu. Woman, ichi, jiaren. Itu artinya kita satu keluarga gitu dalam satu naungan gitu Pak. Alhamdulillah, amin. Ada lagi Pak nih Pak. Ya. Mungkin Bapak pernah ada mungkin satu kalimat atau satu kata untuk yang selama ini Bapak pendam gitu, ingin disampaikan ke seluruh pelajar Indonesia. Mungkin satu kalimat atau satu kata buat para pelajar semua. Baik, iya. Yang sangat super gitu, yang baik, iya. Jadi gini ya, adik mahasiswa yang saya banggakan ya. Adik ini punya kreativitas yang luar biasa ya, termasuk dalam berbahasa Mandarin juga ya. Saya harus banyak belajar nih. Kita sebagai generasi yang lebih tua, itu harus bisa memberikan keteladanan bagi para generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa dan adik-adik pelajar. Ya, jadi satu kata yang dapat kami sampaikan, jadilah kalian sebagai generasi muda yang bisa diberi kepercayaan. Satu. Yang kedua, jadilah kalian generasi muda yang bisa diteladani. Jadilah teladan yang baik. Jadilah teladan yang baik. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keteladanan ini ya semuanya akan bisa membawa diri, bisa merepresentasikan diri dengan lebih baik lagi. Apalagi kelak nanti ya adik-adik generasi muda nanti sebagai calon-calon pemimpin ya. Jadilah calon pemimpin dan jadilah nanti seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh. Betul sekali. Bagi siapapun, termasuk yang dipimpinnya. Ya. 非常好 teman-teman semua. 我们一起当好人. Kita semua bisa menjadi teladan yang baik atau menjadi orang-orang yang baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan, kita lalui dengan sebaik-baiknya. Jadi satu kalimat buat para pelajar di Indonesia dari Pak Sigit, jadilah teladan yang baik gitu Pak ya. Ya. Ini ada lagi nih Pak, mungkin bagaimana sih saya mungkin semua orang pernah merasakan malas Pak, dalam belajar. Nah, mungkin Pak Sigit, bagaimana sih cara kita untuk tidak malas gitu di saat belajar gitu Pak? Ya. Itu sebuah tantangan yang sangat luar biasa sekali Pak. Malas itu biasanya kalau orang-orang sudah punya ilmu udah tinggi pasti ujiannya itu malas. Betul. Memang kita kadang perlu ya ada satu harapan yang lebih baik. Tapi harapan tanpa kita wujudkan itu hanya semu aja kan. Iya. Maka kita perlu sugesti. Ya, ada motivasi yang baru. Yang mungkin selama ini belum pernah kita alami gitu ya. Kita coba itu. Itu akan bisa merepresentasikan kita ya, seolah kita berada di sesuatu yang baru sehingga kita termotivasi untuk berbuat yang lebih baik ya. Dan saya percaya dan saya yakin
itu pasti akan memberikan dampak positif pada mereka yang berbuat baik. Ya, dan ini kalau dilaksanakan terus-menerus menjadi pembiasaan baik, ya akhirnya kan tidak kita sadari akan menghilangkan kemalasan, kejenuhan. Ya. Jadi kita harus terus maju baik. Iya, gitu ya. Iya. Ya, kita harus mendapatkan ini ya, improve ya, mungkin motivasi dari siapapun, termasuk kami juga. Ini kan saya mendapatkan motivasi dari adik. Kalau tidak diberikan motivasi, saya sendiri mungkin juga tidak terpikir ya, apa nanti yang bisa kita sampaikan ya, di dalam komunikasi yang lebih baik ke depan, khususnya terkait dengan aktivitas belajar dan para mahasiswa. Jadi kita dapatkan satu kegiatan yang positif, ya kita berikan motivasi dan sugesti yang positif, ya sehingga hasilnya ke depan kita bisa ya bertindak bersikap itu lebih ada sesuatu yang membawa kita ke situasi yang baru, ya sehingga kita merasa itu oke, ya itu bisa kita terima dan bisa memberi motivasi juga pada kita. Mumpung masih muda Pak ya. Betul. Terus produktif bergerak ya. Ya. Biasanya rasa malas itu datang karena memang kejenuhan Pak. Terus karena memang tidak ada tekanan mungkin. Mungkin kalau ada tekanan terus ada bimbingan, dorongan mungkin itu berjalannya mungkin pasti akan produktif. Betul. Betul. Dan jangan lupa, ini yang terpenting ya. Kita memang butuh sugesti, butuh motivasi. Tapi yang lebih penting adalah kita senantiasa berdoa. Nah, kita senantiasa berdoa, memohon ya, karena kita setiap saat nggak mungkin dalam kehidupan ini akan berjalan lempeng aja, nggak mungkin. Ya, pasti ada hambatan di sana sini. Ya, harapan kita baik, tapi kenyataannya yang kita alami mungkin belum seperti harapan yang kita dambakan. Jangan terus putus asa gitu. Kita terus memompa semangat, memotivasi diri. Kita coba saling bertukar informasi, saling memberikan sugesti gitu ya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal bisa kita rasakan bersama. Ya sahabat-sahabat Nimo, luar biasa sekali ini kita bincang-bincang dengan Pak Sigit, luar biasa sekali pesan-pesannya, pengalamannya luar biasa sekali. Nah mungkin ada lagi buat yang akan disampaikan Pak Sigit buat pemuda-pemuda milenials ini Pak, kids-kids zaman now di zaman sekarang. Yang paling penting itu apa sih Pak? Gitu, ya. Pak? Ya, yang pertama pada adik-adik generasi muda ini kita titipkan khususnya tentang permasalahan pendidikan ya, baik sebagai pelaku pendidikan maupun mereka yang sedang berjuang untuk memajukan bagaimana dunia pendidikan ini khususnya di negeri kita ini. Ayo kita belajar semangat ya, kita memotivasi diri semaksimal mungkin ya, supaya kita tidak mudah berbangga diri dan puas diri, karena rupanya yang kita hadapi ke depan itu bukannya lebih sederhana, tapi akan menjadi suatu tantangan yang besar. Maka mulai sekarang kita harus siapkan itu semuanya. Makanya jangan bermalas-malasan gitu ya. Jangan mudah puas gitu ya. Ya, mari kita sikapi semua permasalahan yang ada, kita selesaikan, kita saling bisa memanage ya permasalahan yang ada, kita saling bertukar informasi sehingga kita menemukan satu visi yang sama bagaimana kita ke depan ini menghadapi tantangan dan ujian ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak. Baik. 非常好，可以说 teman-teman semua sangat luar biasa sekali ya. Nah, 现在同学们，我们很高兴看见我们的老师。我说谢谢您。Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sigit. Ya, sama-sama. Dan motivasi semangat belajar dari Pak Sigit. Ya. Luar biasa. Nanti mungkin kita akan bincang-bincang kembali untuk seputar masalah kepemimpinan Pak ya. Boleh. Kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai anggotanya itu luar biasa sekali Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Siap. Sebelum kita tutup, saya terkadang ketika berbincang-bincang dengan siapapun itu Pak, pasti saya
saya sisipkan, mau nggak belajar bahasa Mandarin gitu Pak. Saya punya rumus-rumus bagaimana kita belajar bahasa Mandarin itu dengan mudah Pak. Kan karena memang bahasa Mandarin adalah bahasa yang sekarang udah menjadi bahasa nomor 2 setelah bahasa Inggris, bahkan akan menggeser gitu Pak ya, di tahun-tahun yang akan datang gitu Pak. Karena perekonomian sekarang kan memang dipegang oleh Cina dan Amerika gitu Pak. Itu kan memang dua negara itu yang selalu menjadi saingan gitu, rivalnya Pak. Iya. Gitu, Pak. Ya, Jadi kemungkinan besar memang bahasa Mandarin akan dibutuhkan nanti gitu Pak. betul. Nah ini saya punya rumusnya adalah mau nggak Bapak belajar bahasa Mandarin? Oh ya tentu mau. Jadi Sangat gampang terima- Pak rumusnya. Yang untuk dasar dulu rumusnya itu wanita, wa-nya itu wo, Wa, ni-nya itu kamu, ha-nya itu dia. Jadi kita bisa mengingatnya dengan rumus wanita. Wanita, wa itu Wa-nya itu wo, saya ya. ni-nya itu kamu, saya. ha-nya itu dia. Oh. Jadi wanita. Wanita, saya, kamu dan dia. Iya. Gitu. Wo, saya, ni, kamu, ha dia. ta dia. Mau dia perempuan, dia laki-laki atau barang tetap ta. Tetap ta ya. Kalau ni, mau Iya. kamu perempuan, mau kamu laki-laki tetap ni. Heeh. Gitu. Tetap Jadi tetap rumusnya dia gitu ya. Tetap dia kalau ta. Kalau ni, Kalau ini kamu. Jadi rumusnya wanita. Jadi wanita. Wo, saya, ni-nya itu kamu, ta-nya itu dia. itu saya, kamu, dia. Dia bukan bisa berarti itu orang Bisa atau barang? Orang, barang bisa. Bisa barang. Jadi bahasa Mandarin itu simpel sekali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Siap ya. Oke. Oke sahabat-sahabat Nimo, kita tutup dulu ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Xie Nin. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Adanya xie Zaijian. Dadah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap optimis, tetap dilatih. Jayo!